Setelah Rameses XI mangkat, penggantinya yaitu Mendes memerintah dari kota Tanis di utara. Sementara Imam Besar Dewa Amun di Thebes secara efektif berkuasa di selatan, meskipun masih mengakui Mendes sebagai raja. Pada kenyataannya, terbelahnya kekuasaan ini tidaklah seberapa penting, karena baik Imam Besar maupun Fir'aun berasal dari satu keluarga yang sama. Piang memegang kendali atas Mesir Hulu, memerintah dari Thebes dengan batas utara daerah kekuasaannya berakhir di Al-Hibah. Imam Besar Herihor meninggal dunia mendahului Rameses XI, namun semasa hidupnya ia adalah seorang pemimpin yang berkuasa penuh dalam segala hal, kecuali dalam hal kemandirian, menjelang akhir masa pemerintahan raja. Negeri Mesir sekali lagi terbagi dua dengan para imam yang memerintah dari Thebes dan para Fir'aun yang memerintah dari Tanis. Tidak ada yang luar biasa dari masa pemerintahan mereka, dan mereka pun dilengsarkan tanpa banyak gejolak oleh para raja berkebangsaan Libya dari Wangsa ke-22. Hubungan Mesir dengan Libya sudah lama terjalin, dan raja pertama Wangsa baru ini, Soseng I, adalah orang Libya dari Puak Meswes, yang mengabdi sebagai panglima bala tentara Mesir pada masa pemerintahan pemimpin terakhir dari Wangsa ke-21, Susenes II. Ia mempersatukan Mesir, mengendalikan para rohaniwan Dewa Amun dengan cara menjadikan putranya sendiri sebagai pemangku jabatan Imam Besar Dewa Amun yang sebelumnya diwariskan secara turun-menurun. Sedikit dan tidak lengkapnya keterangan yang terdapat dalam peninggalan-peninggalan tertulis dari zaman ini menimbulkan dugaan bahwa zaman ini dipenuhi pergolakan. Tampaknya ada banyak kelompok pembangkang yang akhirnya menciptakan Wangsa ke-23. Wangsa baru ini memerintah pada waktu yang bersamaan dengan masa pemerintahan raja-raja terakhir Wangsa ke-22. Mesir dipersatukan kembali oleh Wangsa ke-22 yang didirikan oleh Soseng I pada 945 sebelum Masehi atau 943 sebelum Masehi, keturunan pendatang Meswes dari Libya kuno. Penyatuan kembali Mesir menjadikan negeri ini tentram selama 1 abad. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Osorkon II, Mesir kembali terbagi dua, dengan Sosen III dari Wangsa ke-22 memegang kendali atas Mesir Hilir sekitar 818 sebelum Masehi, sementara Takelot II dan putranya, kelak menjadi Osorkon III, memerintah kawasan tengah Mesir dan Mesir Hulu. Setelah Mesir undur dari Nubia pada akhir zaman kerajaan baru, sebuah wangsa pribumi mengambil alih kendali atas Nubia. Di bawah kekuasaan Raja Pie, orang Nubia pendiri Wangsa ke-25, bangsa Nubia menyerbu ke utara dengan maksud menghancurkan lawan-lawan Libya mereka yang memerintah di daerah Muara. Pie berhasil merebut kekuasaan sejauh Memphis. Lawannya, Tefnakh, akhirnya bertekuk lutut namun diizinkan tetap berkuasa di Mesir Hilir dan mendirikan Wangsa ke-24 yang berumur pendek di Sais. Kerajaan bangsa Kush di selatan memanfaatkan keterpecahan Mesir dan kekacauan politik dan mengalahkan gabungan kekuatan beberapa pemimpin Mesir seperti Pefszeubas, Osorkon IV dari Tanis, dan Tefnakh dari Sais. Pie mendirikan Wangsa ke-25 yang berkebangsaan Libya dan menjadikan para pemimpin taklukan sebagai kepala-kepala pemerintahan daerah. Ia pertama-tama digantikan oleh saudaranya, Sabaka, dan kemudian oleh kedua putranya, Sebitku dan Taharko. Taharko mempersatukan kembali dua negeri di utara dan selatan Mesir, serta menciptakan suatu kekaisaran yang sama besarnya dengan keadaan dulu pada zaman kerajaan baru. Wangsa ke-25 menghadirkan suatu zaman pencerahan bagi Mesir kuno. Agama, seni rupa, dan rancang bangun dipulihkan kembali kejayaannya seperti sedia kala, yakni sebagaimana adanya pada zaman kerajaan lama, kerajaan pertengahan, dan kerajaan baru. Para Fir'aun, seperti Taharko, membangun atau memugar kuil-kuil dan monumen-monumen di seantero lembah sungai Nil, termasuk di Memphis, Karnak, Kawa, Jebel Barkal, dan lain-lain. Pada masa kekuasaan Wangsa ke-25 inilah untuk pertama kalinya sejak zaman kerajaan pertengahan, Mesir menyaksikan pembangunan piramida-piramida,
sebagian besar terdapat di wilayah Sudan sekarang ini secara besar-besaran. Wibawa Mesir di mata bangsa-bangsa lain merosot tajam pada zaman ini. Sekutu-sekutu asing Mesir telah jatuh ke dalam lingkup pengaruh Asyur dan sejak sekitar 700 sebelum Masehi, pertanyaannya bukan lagi bagaimana jika, melainkan bila mana kedua negeri itu saling berperang. Masa pemerintahan Taharqa dan penggantinya Tantamani dipenuhi pertentangan terus-menerus dengan bangsa Asyur yang banyak kali dimenangi oleh pihak Mesir. Namun pada akhirnya Thebes diduduki dan Memphis dijarah rayah oleh bangsa Asyur. Sejak 671 sebelum Masehi sampai seterusnya, Memphis dan kawasan Muara menjadi sasaran penyerbuan-penyerbuan bangsa Asyur yang akhirnya menghalau bangsa Nubia dan menyerahkan kekuasaan kepada raja-raja sekutu mereka dari Wangsa ke-26. Psamtik I adalah orang pertama yang diakui sebagai raja atas seluruh tanah Mesir, dan ia berhasil menjadikan Mesir semakin kokoh selama 54 tahun memerintah dari ibu kota baru di Sais. 4 raja Sais berturut-turut berhasil menuntun Mesir dalam damai mulai 610 sampai 526 sebelum Masehi dengan memanfaatkan tenaga prajurit-prajurit upahan dari Yunani untuk menghalangi bangsa Babilonia memasuki wilayah Mesir. Menjelang penghujung zaman ini, tumbuh suatu kekuatan baru di timur dekat, yaitu Persia. Firaun Psamtik III harus menghadapi kekuatan Persia di Pelusium. Ia dikalahkan, dan meskipun sempat melarikan diri ke Memphis dalam waktu yang singkat, ia tertangkap dan kemudian dihukum mati.